Makanya dulu kalau dulu saya KKN, cuman dulu saya pendalaman banget. Enak itu cari ininya, pendanaannya ya, ke perusahaan, ke mana gitu ya. Nggak tahu nih nanti nih hasil kesepakatannya program itu tadi. Program KKN katanya kan yang itu tadi mau diwajibkan untuk bikin taman itu loh. Dan mau Ya itu dilombakan Pak, kayak katanya. bingung juga masih. Kalau saran saya Iya gitu ajukan loh aja. Pak, karena kan Hmm. ya nggak apa-apa. Gimana Dit? Putus suaramu. Ya karena kalau saya sih bingung juga gitu loh Pak, karena kan dikatanya juga semua kegiatan itu online. Nah kan Mm-mm. kalau misalkan kita ya sudah dari desa kan belum tentu warga di desanya itu juga ngerti gitu loh Pak cara make Tuh, media sosial gitu kan. Jadi agak susah juga gitu untuk penyuluhannya. betul. Itu juga makanya kemarin juga saya tuh bingung gimana mau KKN-nya itu online sementara kita ke Mekat bisa gitu ya. Kalau kalau kita mau ke sana apakah diperbolehkan atau tidak gitu ya kan itu juga ini kan masalah. Terus itu lagi tambah lagi ini fakultas minta programnya untuk bikin taman di fakultas itu. Ya nanti dikoordinasikan aja mudah-mudahan ya mudah-mudahan nanti kalau ada inilah. Oh ya, ini barusan dari fakultas terdekan yaitu kondisi jadi KKN-nya seperti tahun lalu poker KKN-nya dalam bentuk online pembuatan penyebaran video pendek sesuai kompetensi melaksanakan webinar ya terkait bidang ilmu keteknikan. Nah, hanya saja di sini di samping itu agar kegiatan KKN tahun meninggalkan bukti fisik yang bermanfaat pada fakultas, maka dimohon juga agar salah satu program kerjanya berupa pembuatan taman 5 kali 5 meter di depan Fakultas Teknik. Nanti taman-taman tersebut akan dilombakan untuk 3 taman terbaik. Seperti itu. Wah, 5 kali 5 tuh. Oke, sudah ada 11 orang. 12. Ya, sambil kita nunggu sebentar ya. Hari ini tadi saya mulainya jam 9.15 sebenarnya ya. Cuma tadi ini tidak saya stop dari kelas sebelumnya karena linknya sama tetap. Nah, ya, sambil kita menunggu. Tadi saya sebelumnya ngobrolin tentang KKN nih, yang sedang KKN ya, angkatan 18 ya. Ini ada tambahan tuh program betul loh, taman itu, taman di kampus. Bentar ya, 2 menit lagi kita mulai. Karena tadi mulainya jam 9.15 tadi tuh. Yang lain untuk join.
sudah jam 9.20. Oke, apa? Suara saya jelas aja ya. Dari tadi di komputer saya tulisannya koneksi tidak stabil nih. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, hari ini saya coba share screen dulu. Oke. Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Saya coba besarin dulu. Oops. Oke, hari ini saya akan bahas di mata kuliah oleokimia ya tentang gliserin ya. Minggu lalu kita membahas tentang biodiesel ya. Nah, salah satu byproduct gitu ya. Salah satu byproduct dari biodiesel itu kita memperoleh gliserol ya yang bisa kita dapatkan ya. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana potensinya, bagaimana beberapa ada juga diagram alirnya ya, proses pembuatannya, dan potensinya gliserin untuk dikembangkan di kita ya. Mungkin juga ini jadi bahan pertimbangan, menjadi bahan referensi untuk kalian sebagai mahasiswa teknik kimia ya. Untuk bisa mengembangkan produk ini ya, karena ini adalah produk limbah ya, byproduct. Sebenarnya saya kurang begitu kalau dibilang ini limbah, karena ini kita bisa manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan dan bernilai jual sehingga memberi manfaat, dan kemungkinan juga karena saat ini produk biodiesel ini semakin berkembang ya, semakin banyak dan sesuai kebutuhan kita juga ya terhadap produk biofuel, sehingga ini akan bermanfaat dan bisa kita kembangkan di kemudian hari ya. Ini jadi satu produk potensial juga ya. Ini bisa mungkin nanti bisa jadi bahan tugas akhir, atau mungkin nanti kedepannya kalian bisa mengembangkan ya, bikin pabrik sendiri untuk gliserol ini ya. Sebentar, pause sebentar ya. Oke, terima kasih, maaf ya tadi ada ini. Oke, saya lanjutkan ya. Sejarahnya ya gliserin ini ya, tahun 1770 ya, Seal pertama kali mengidentifikasi gliserin ya diperoleh dari memanaskan minyak zaitun ya, nah atau olive oil. Nah, terus tahun 1784 Seal melakukan penelitian yang sama terhadap beberapa sumber minyak nabati ya dan lemak hewan. Hasil temuannya diberi nama the sweet principle of fat gitu ya, karena memang berasanya dia manis memang ya. Nah, di tahun 1811 Chevreul ya melanjutkan penelitian Seal tadi ya, memperkenalkan nama gliserin ya, diambil dari bahasa Yunani glyceros yang berarti manis ya. Terus 1836 Lewis menemukan formula dari gliserol ya. Nah, 1883 Butler dan Lewis mempublikasikan formula struktur gliserol. Nah, 1847 Superior menemukan nitrogliserin ya, suatu senyawa yang tidak stabil yang mempunyai potensi besar sebagai bahan aplikasi komersial ya.
Nah, di sini juga setelah itu Alfred Nobel mendemonstrasikan kemampuan daya ledak dari nitrogliserin ya. Nah, Alfred Nobel tahun 1875 Alfred Nobel menemukan suatu peledak yang disebut dengan gelatin, yaitu campuran dari nitrogliserin dan nitroselulosa ya. Nah, memang pada saat itu karena adalah masanya industri ya, industri pertama di situ membutuhkan banyak sekali bahan bakar, terutama itu bahan-bahan peledak untuk apa namanya batu bara gitu ya, untuk membuka tanah dan lain sebagainya, sehingga bahan tersebut sangat potensial dan bernilai jual dan sangat diperlukan ya. 1883 Runcorn dipatenkan oleh Runcorn recovery glycerin dari sabun alkali hasil destilasi. Nah, gliserol atau nama ininya trihydric alkohol ya. Dia C2H5OH3 ya, atau 1,2,3 propanitriol ya. Jadi dia apa namanya seperti itu, gliserol struktur kimianya ya seperti ini. Waduh, sebentar ya, ketutup ya, seperti ini ya. Trihydric alkohol, dia ada 3 apa namanya gugus alkohol di dalam strukturnya. Nah, gliserol apakah sama dengan gliserin ya? Selalu jadi pertanyaan. Pak, gliserol sama nggak gitu kan? Nah, biasanya gliserol itu dinamakan apa namanya yang kemurniannya rendah ya. Nah, kalau gliserin ini untuk kemurnian tinggi. Nah, tapi biasanya nama dagangnya ya, gliserin itu adalah nama dagangnya. Seperti ini kan kita lihat ya, gliserol, gliserin, ini mana yang benar gitu ya. Sebenarnya sama, tapi kalau secara kimiawi dia gliserol adalah yang kemurnian rendah, yang masih ini ya, itu disebut gliserol. Sedangkan gliserin itu kemurnian yang tinggi yang setelah dimurnikan. Tapi nama dagangnya ini ya, nama dagangnya gliserol gitu ya. Kalau seperti ini, jadi jangan bingung lagi, gliserol, gliserin sama. Hanya saja kalau kita sebut dari nama dagang ya sama ininya ya, tapi kalau dari secara kimiawi gliserol itu yang masih kotor, gliserin yang lebih murni gitu ya. Nah, produksi gliserol ya ada beberapa proses yang bisa kita buat gitu ya. Pertama, flat splitting ya, reaksi hidrolisa antara air dan minyak menghasilkan gliserol dan asam lemak seperti ya. Reaksi gliserol dan air menjadi asam lemak dan gliserin di sini ya, fat splitting dengan proses hidrolisa. Nah, saponifikasi ya, reaksi penyabunan dengan NaOH menghasilkan gliserol dan sabun di sini ya. Yang ini yang dipatenkan tadi. Jadi dia dengan menggunakan NaOH di sini menjadi sabun dan gliserin ya. Nah, yang ketiga adalah transestrifikasi. Nah, ini yang sangat menarik dan berpotensi karena ini adalah byproduct dari proses transestrifikasi lemak ya dengan metanol menggunakan katalis ya, menghasilkan gliserol dan metil ester di sini ya. Ya, ini apa namanya produk biodiesel yang ini diproduksi dan dia menghasilkan gliserol yang sebagai produk yang bisa kita gunakan. Nah, sementara untuk gliserol ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Pertama, centrifuge ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan asam lemak bebas, sisa kotoran padat yang masih yang ada dalam air tadi. Terus biasanya digunakan pemisah centrifuge ya, di sentrifugasi ya, dengan pemisahan dengan apa namanya diputar gitu ya, padatan air manis ini ya. Biasanya prosesnya sangat lama, sangat ini ya, mahal karena biasanya kadarnya rendah. Terus yang selanjutnya evaporasi ya. Nah, proses recovery gliserol dari air manis tadi, sweet water tadi, dilakukan dengan menggunakan triple efek evaporator ya. Nah, di evaporasi ya, untuk menguapkan 1 kg air diperlukan 1,1 kg uap ya. Tekanan evaporator pertama itu 1 atmosfer ya, terus evaporator kedua 3 atmosfer, evaporator ketiga 5 atmosfer ya. Pada kondisi Patrick ini konsumsi uap akan berkurang sampai dengan 350 kg per kilogramnya ya. Pada operasi pabrik ini konsumsi uap dapat dikurang sampai per 1000, ini saya tulis ini ya, kilogram air yang diuapkan.
Gliserol yang dihasilkan pabrik evaporasi mengandung sekitar 88% gliserol ya. 9-10% itu air dan 2-3% itu kotoran ya. Nah, permintaan mutu gliserol tergantung pada pasar atau pesanannya ya. Biasanya bila mutu gliserol dihasilkan masih kurang baik, gliserol itu bisa dimurnikan lah ya dengan cara destilasi ya. Nah, destilasi dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali tergantung pada kemurnian dan warna yang diinginkan. Ya, memang dia bisa ini ya, bisa destilasi dan kemurnian serta warnanya juga bisa ditingkatkan. Nah, yang selanjutnya filtrasi, dia menggunakan sistem filter ya, difiltrasi sehingga bisa dimurnikan gliserolnya. Nah, di sini dia akan pembuatan untuk gliserolnya ya. Ini proses di sini adalah pembuatan gliserol untuk keperluan farmaseutical ya, untuk obat-obatan ya. Jadi biasanya gliserol dipanaskan terus didestilasi ya. Nah, nanti dia akan terpisah di sini ya, akan air, gliserol dan air. Nah, nanti dia di sini yang masih mengandung air tadi diulangi destilasinya ya, terus juga gliserol yang di hasil destilasi tadi terus di bleaching ya dengan menggunakan aktif karbon. Nah, terus difiltrasi sehingga didapatkan produk gliserin tadi. Nah, ini untuk recovery di gliserin tadi ya, ini juga ada di sini ya. Jadi di gliserin tadi masukkan pada inilah dryer dulu untuk memisahkan mengurangi kadar airnya. Terus juga di sini melalui destilasi ya, menggunakan hot condenser di sini, nah sehingga didapatkan ya kemurnian gliserin yang tinggi. Terus dia di sini juga di bleaching menggunakan aktif karbon sehingga didapatkan hasil gliserin yang murni gitu ya, yang hasil pemurnian. Jadi ada juga yang hasilnya itu yang kemurnian 1, kemudian 2, tergantung dari pasarannya ya dari pasarnya permintaannya untuk si gliserin. Apa ini? Udah keluar kayaknya bapaknya, Mbak. Wah, mohon maaf ya. WiFi saya tiba-tiba ini, makanya saya bilang ini tidak stabil tadi. Atau nih suara saya masih jelas kah ini, gimana nih? Jelas, Pak. Cuman kadang nyetet, Pak. Gitu ya. Oh iya, masalahnya iya tuh. Ini saya ganti pakai tethering pakai HP aja deh. Pakai WiFi saya ini lagi sendat ini. Mohon maaf ya. Aduh. Ya, Pak, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan sampai ke sifat fisik gliserin. Nanti kita lebih banyak ke diskusi aja ya untuk ini. Ya, ini mohon maaf juga mungkin nanti saya akan lebih cepat. Yang tadi saya dihubungin mau sebentar, Jamanu mau ngantar ibu saya ke rumah sakit nih. Ini sifat fisik gliserin ya. Jadi ada hasil di sini, nanti mungkin kalian bisa baca saja di sini ya untuk ini. Nanti habis ini saya akan sharing si slide-nya ini ke bagian materi dan silabus ya. Nah,
presentasi kegunaan gliserin ini ya untuk alkyd resin, terus juga kosmetik ya, pharmaceutical ya, produk-produk tobacco ya, untuk makanan dan minuman, penggunaan uretan dan eksplosif ya. Jadi alkyd resin itu sekitar. Jadi memang sifatnya si gliserin tadi itu dia ada salah satunya dia karena dia itu apa namanya hidrofilik ya, dia bisa menyerap air, terus juga dia memiliki karena dia dari asam lemak, dia memiliki apa namanya sifat sebagai penstabil, sudah gitu. Terus juga apa namanya, dia juga banyak digunakan untuk produk-produk ini ya, untuk melembutkan bahan. Terus juga untuk pencampur ya, untuk resin gitu ya, untuk perekat gitu ya. Nah, kalau di kosmetik biasanya dia untuk apa namanya stabilizer gitu ya, juga untuk apa namanya bahan pencampurnya gitu ya. Nah, kalau di produk tobacco biasanya dia di apa namanya daun tembakau itu digunakan sebagai ini supaya daun tembakau itu tidak hancur gitu ya, melumaskan si apa namanya produk tobacco tadi. Terus makanan minuman biasanya untuk campuran dia ya, campuran pelembut makanan gitu ya, terus perasa juga makanan. Nah, untuk uretan biasanya dia lebih banyak untuk ini apa namanya resinnya di dalam. Ya, biasanya kayak produk-produk cat gitu ya, dia resinnya itu banyak menggunakan gliserin tadi. Nah, untuk peledak juga karena memang sejarahnya dia dengan nitrogliserin itu biasanya digunakan untuk bahan peledak ya. Nah, di sini untuk kosmetik, body agent, emollient, humectant, lubricant, ya solvent ya biasa dipakai untuk skin cream ya, lotion, sampo ya, hair conditioner, sabun dan deterjen. Bakar peledak, terus juga industri makanan ya. Sebagai solvent ya, emulsifier, conditioner, first preventing untuk coating biasanya ya. Biasanya digunakan juga untuk apa namanya industri minuman dan anggur, wine dan minuman lainnya ya. Terus juga, nah ini untuk industri logam digunakan sebagai pickling ya, sequencing, stripping, electroplating ya, galvanizing dan solvering ya, industri kertas dan sebagai humectant, plasticizer ya, softening agent dan lain sebagainya. Farmasi biasanya untuk bahan campuran untuk antibiotik kapsul ya, di kapsulnya dan lain sebagainya. Nah, fotografi untuk plasticizing untuk membuat lapisan seperti plastik tadi bahannya itu sehingga kelenturannya apa namanya bisa dipakai untuk apa namanya fotografi ya biasanya pakai ini resin ya. Nah, resin biasanya untuk campuran di dalam obatan poliuretan, cat ya, epoksi ya, terus bahan-bahan untuk resin dan biasanya kalau buat cat ya, cat PU ya, poliuretan itu biasanya ya bahan ininya gliserin tadi. Dia biasanya digunakan sebagai bahan-bahan perekat pencampurnya ya, warnanya biasanya bening itu, baru dicampur ke cat. Dulu kan saya punya pengalaman ya, pertama dulu di awal tahun 2000-an itu kerja di pabrik cat itu. Nah, dulu kerjaannya di sini nih membuat apa cat dari bahan poliuretan tadi ya. Sebentar ya. Nah, tobacco ya ini tadi humectant, softening agent dan penambah rasa ya. Oke. Sampai di sini silakan kalau ada ditanyakan untuk gliserin ini. Jadi potensinya besar ya untuk gliserin ini bisa digunakan di banyak ini. Nah, oh ya, saya lupa. Selain itu gliserin juga ini ya obat sembelit. Kalau di farmaseutika juga karena dia sifatnya itu dia menarik bisa menarik air, dia bisa jadi dia bisa salah satu fungsinya bisa untuk melancarkan pencernaan. Biasanya dipakai pada orang yang kena penyakit sembelit ya. Jadi dengan diberikan gliserin ini biasanya penyakit sembelitnya akan cepat
teratasi karena dia bisa melancarkan dari saluran pencernaan bawah ya si gliserin ini. Nah, terus juga kalau di kosmetik yaitu tadi ya sebagai bahan-bahan moisturizing agent gitu ya, terus pelembut gitu ya, dia juga banyak digunakan. Jadi produk gliserin ini ya dari gliserol ini penggunaannya sangat potensial bisa diproduksi dan di sini karena gliserin ini adalah produk samping ya, byproduct dari pabrik biodiesel ya di kelapa sawit. Nah, makanya potensinya besar ya, bisa jadi bahan referensi kalian untuk siapa tahu bisa mengembangkan ke depannya gitu ya, karena kita punya bahan bakunya gitu ya, tinggal mengembangkan saja ya, pasarnya juga tinggi ya, insya Allah kegunaannya juga banyak, bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Silakan kalau ada yang mau nanyakan, nanti saya sebelum jam 10 ya, saya ini tadi mohon maaf ya sebelumnya saya tadi ini dihubungin ibu saya nih, mau minta antar ke rumah sakit tadi untuk ini kontrol. Silakan kalau ada yang mau nanyakan tentang si gliserin ini. Kalau saya dulu di waktu saya masih aktif di kampus, di ruangan saya banyak tuh bawa tiap kali ke perusahaan sawit, ke ini kan biasanya beberapa perusahaan sawit itu ada yang punya ini ya biodiesel ya, selalu dia punya gliserin. Saya biasanya selalu minta tuh. Biasanya juga dikasih, Pak mau Pak, yo monggo, saya bilang, saya biasanya bawa berjerigan itu gliserin itu saya bawa ke kampus itu. Nah tahu nih, dulu saya tinggal di ruangan saya kemanaan itu gliserinnya itu, apa dibuang atau disimpan, karena saya belum ada ke kampus nih, atau ditaruh di lab tuh gliserin saya itu. Silakan kalau ada yang mau menanyakan untuk si gliserin ini. Siapa tahu nanti kalian mau buka atau bikin pabriknya ya. Lumayan tuh, potensinya gede banget tuh. Harganya juga lumayan. Kebutuhannya juga sangat besar ya untuk si gliserin tadi. Silakan kalau ada yang mau menanyakan atau mendiskusikan. Gimana Topik? Kamu di mana Topik? Kayak di kelas itu? Di lab, Pak. Oh, di lab. Makanya kan kelihatannya kok. Banyak orang kah di lab? Sepi, Pak. Oh, sepi kah? Saya lama tuh. Lama enggak ke kampus saya. Kemarin di kampus cuma ketemuin Pak Kahar, Pak Ari. Dulu suka nongkrong saya di sana. Nah, kamu penelitian kah, Topik? Iya, Pak. Lagi penelitian kah? Iya, Pak. Oh, apa penelitianmu, Topik? Ini, Pak, sawit. Sawit kah? Mau diapain sawitnya? Dihitung Pak. Beta karotennya. Oh, beta karotennya. Itu lucu ya, Topik ya. Kalau yang lucu itu beta karoten itu gini. Produk. Jadi gini, kalau bikin minyak goreng gitu ya dari sawit yang ada di kita, itu biasanya kan dimurnikan ya. Beta karotennya dibuang semua ya. Itu lucu. Jadi itu sih kita tuh korban iklan soalnya ya. Iklannya itu minyak goreng kuning keemasan gitu ya. Padahal kan kalau dia minyak goreng merah itu lebih baik ya. Cuma masalahnya itu tadi. Iklannya lebih santer di itu ya. Minyak gorengnya kalau yang bening itu yang banyak dipakai, tapi kalau banyak dijual. Padahal kalau yang murninya kan sebenarnya kalau beta karotennya tidak dimurnikan, tidak dibuang gitu kan merah tadi kan warnanya ya. Bikin itu loh, tapi susah juga sih. Kemarin di mana namanya pusat penelitian kelapa sawit itu di Medan,
mau memperkenalkan itu minyak goreng merah itu enggak berhasil tuh saya bilang. Enggak ada dijual masalahnya sekarang kan. Takut mungkin Pak ya. Iya takut minyak goreng merah saya bilang apa namanya nggak ngaruh tuh. Hmm. Cuma orang kita itu, nah, salahnya kita makan iklan sih ya. Makin kuning makin anu ya Pak. Iya, makin kuning keemasan makin bagus gitu. Padahal makin dimurnikan gitu ya. Apa kamu penelitiannya beta karotennya ngitung aja, ndak dimurnikan beta karotennya diambil? Belum Pak, masih proses pemurnian nih Pak. Pemurniannya aja. Mau ngambil jadikan biodieselnya itu dulu Pak. Nah itu produk sampingnya kan ada tuh gliserinnya tuh. Nah itu bisa digunakan itu. Iya sih Pak. Kalau murninya gliserol itu kan kamu bisa pakai. Jadi kalau yang sudah dimurnikan itu ya, itu juga misalnya itu kan rasanya agak manis gitu ya, dan itu bisa yang jelas itu obat sembelit ya, terus juga untuk pelembut kulit juga bisa. Industri ini kan sebenarnya kosmetik kan sangat dipakai gitu ya, dia kan sifat plasticizer-nya itu loh di banyak digunakan. Kalau di industri cat itu dipakai betul tuh jadi resin itu. Iya Pak, cuman gliserinnya yang dapatnya itu kan habis esterifikasi. Ya. Itu warnanya coklat Pak. Nah itu dimurnikan. Makanya tadi yang kalau di ini kan ada ini tadi lah, mana ya teh. Nah ini kan ada pemurniannya itu ya. Warnanya coklat memang. Saya juga pulang itu, nggak tahu tuh dulu di lab banyak tuh saya bawa itu nah ini recovery-nya di destilasi atau ini kan. Jadi ini tadi kalau misalnya pengen bikin anunya ya pabrik ininya aja, apa namanya, pemurniannya itu kan bahan bakunya kan, makanya kalau biodiesel itu makin pasarnya makin besar gitu ya, banyak yang ini otomatis kan by produknya juga banyak ya. Nah, by produknya banyak bisa kita gunakan gitu loh. Lumayan itu untuk kalau dijual nilai jualnya lumayan itu. Makanya dulu saya waktu awal saya sering ke kelapa sawit itu kan yang punya biodiesel, selalu saya incer tuh, sudah dijual belum Pak, gini-gini. Wah saya bilang, saya carikan pasarnya, saya bilang lumayan loh itu. Jadi ngambil anunya di mana, topik ngambil kelapa sawitnya, bahannya Bahannya itu dari Pak, PKT. Oh di PKT ya. Itu sudah Pak, minyaknya itu kayak ngendap gitu nggak Pak? Ya memang gitu, kalau dia ngindap dia, makanya biasanya pakai tangki panas biasanya kan, supaya dia nggak ngendap gitu kan. Cuman pernah dipanasin, habis itu beku lagi dia. Ya itu coba dimurnikan lagi sih sebenarnya itu. Memang kalau CPO murni, kalau CPO ndak ya kayak gitu. Kalau minta ya sebenarnya kalau ke perusahaan tuh minta itu ada yang lihat grade-nya, kalau dia yang grade untuk dijual gitu biasanya ini. Tapi kalau grade yang baru habis peras gitu yang warnanya kuning kan itu, wah itu sebentar aja tuh. Semalam 2 malam ini beku dia sudah. PKT ya, kalau dulu saya sering ngambil di PTPN atau yang di ini nih, yang di di Kukar yang dekat ini ada, saya punya rekan itu yang di ini, kalau mau minta juga bisa di situ. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya stop share dulu. Ya saya mohon maaf, saya minta izin sampai jam 10 aja ya, saya mau ini nih, mau ngantar ibu saya nih. Jangan lupa untuk absen ya, untuk absennya diisi. Tadi saya cek kayaknya baru berapa orang nih. Belum banyak sih, belum banyak yang absen nih.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cuma kadang-kadang kalau gliserol ini kalau kita bikin atau anu pasti ini mau dianu Kak Pak, bikin bahan peledak kan gitu. Karena nitrogliserin kan bahan peledak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Si Alin mana ini, saya lama nggak lihat si Rivaldi Ahyan. Mana kamu? Dengar nggak? Hadir, Pak. Aduh, mana kameramu? Aduh, lama dah kelihatan kamu. Hadir, Pak. Oh, nggak gitu kan? Wah, tambah ganteng kamu. Oh iya jelas, Pak. Oh iya kan? Gimana kabarmu? Di rumah kah? Ya, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Di rumah aja? Oh iya, di rumah aja ya. Usah kemana-mana. Ya, Pak. Gimana studinya? Kamu tapi masih semester 4 kamu ya? 4. Oh 4. iya. Gimana kemarin studinya semester lalu? Baik-baik aja kah? Sehat aja kan? Aman aja ya? Baik aja, Pak. Aman. Banyak-banyak baca ya, banyak-banyak cari referensi literatur ya, supaya nanti ke depannya lebih gampang ya. Dan nanya kah? Ayan, kamu biasa suka nanya tuh? Ada kayaknya, Pak. Oh, ada kah? Waduh. Ya mudah-mudahan sehat terus ya. Nanti amin. Selalu jaga kesehatannya ya, supaya tetap ganteng terus ya. Amin. Sini nih, saya baru lihat juga nih, Faisal Akbar. Apa kabarmu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Di mana kamu, di rumah kah? Di Sangatta, Pak. Oh, di Sangatta, di rumah. Lagi di toko. Oh, di toko. Oh, punya toko kah kamu? Toko apa? Buka pet shop, Pak. Oh, pet shop kah? Oh iya kah? Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, senang tuh, saya juga piaraan kucing nih, anak-anak saya nih. Iya, sekarang ini ada juga apa namanya pet shop. Kalau dulu kan susah betul nyari ya. Cari. Kalau sekarang sudah lumayan lah, alhamdulillah. Cari ini kan kebutuhan-kebutuhannya nih. Iya, Pak. Ya, ini bagus nih kalau kayak apa namanya yang saya bahas ini gliserol itu kan bisa juga itu. Biasanya sih obat untuk sembelit gitu, untuk pencernaan gitu. Kadang-kadang juga digunakan di kapsul untuk apa namanya untuk apa hewan juga ada gitu. Untuk gliserol ini biasanya kalau obat sembelit sih biasanya. Oh iya. Untuk pencernaan apa namanya manusia, hewan gitu ya. Gliserol ini itu anunya banyak nih apa namanya aplikasinya banyak gitu ya, bisa digunakan untuk ini, apalagi nanti ke depannya bahan bakunya akan semakin banyak gitu ya, bisa di ini ya. Apa di Sangatta banyak orang pelihara apa, kucing ya? Kucing, Pak. Kucing, anjing? Ya, kucing sama anjing. Buaya ada kan? Nggak ada, Pak. Siapa tahu kan di Sangatta ada ini kan yang pelihara buaya juga. Sebentar ya. Nggak ada, Pak. Ya. Ya memang kalau apa namanya kalau dulu itu agak susah cari ini ya, apa namanya pet shop gitu ya untuk kebutuhan ini. Kalau sekarang sudah lumayan banyak, pasar juga ada ya. Iya. Bagi pecinta ini hewannya. Ya, saya di rumah ini nih kucing campuran sih sebenarnya, bukan kucing gitu.
Yang susah itu kalau gini, kalau sakit kayak kemarin itu kucing saya itu sakit itu, waduh cari dokter hewan susahnya. Akhirnya ke pet shop dan itu tanya, oh dia ada punya kenalan dokter hewan. Iya. Cuma kalau mau ke dokter hewan sekarang harus ke pet shop dulu biar tahu. Betul. Saya waktu lalu tuh nyari dia nggak ada malah. Karena penting juga sekarang kan kalau dulu ya pelihara aja gitu, sekarang ya. Iya. Ini kan. Ya mudah-mudahan inilah, mudah-mudahan tambah maju usahanya ya, tambah Amin. nanti apa namanya semakin berkembang ya. Nantilah kalau saya ke Sangatta jalan-jalan, kalau sudah boleh jalan-jalan. Boleh Pak. Insya Allah. Amin. Oke, kalau tidak ada yang nanya lagi, ya saya mohon maaf ya, ini saya diteleponin lagi nih, apa namanya mau bawa ibu saya ke rumah sakit untuk kontrol ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita ya di minggu depan ya Insya Allah. Nanti slide-nya akan saya sharing ya di bagian materi dan apa namanya silabus ya. Silakan nanti kalian lihat ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Mohon maaf ya saya agak cepat hari ini ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Kalau ada yang mau bertanya atau misalnya ini bisa nanti kalian ini ya di Mols itu kan kayak message gitu, bisa kalian tulis di situ atau kalau mau langsung direct message ke saya juga silahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Selalu jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi, selalu diberi kesehatan ya. Amin. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, makasih ya. Saya tutup ya. Ya, Pak.